Nggak kerasa ya, udah masuk pendaftaran UTBK dan SBMPTN lagi. Hayo, kalau kamu mau daftar, apa aja sih yang biasa kamu perhatiin? Passing grade, keketatan persaingan, atau daya tampungnya? Nah, ketiganya itu penting loh buat ngukur peluang lolosnya kamu di SBMPTN. Tapi, kamu udah tahu belum apa bedanya? Kalau masih bingung, langsung aja yuk kita bahas. Passing grade digunakan buat ngegambarin persentase batas nilai suatu program studi. Misalnya, passing grade jurusan Teknik Informatika di ITS sebesar 59,5% pada tahun 2020. Terus, pas kamu ikut TO UTBK, passing grade kamu 60%. Artinya, nilai kamu udah mencapai standar nilai minimum jurusan itu. Passing grade ini merupakan prediksi dan biasanya berubah-ubah setiap tahunnya. Jadi bisa naik dan turun tergantung skor UTBK peserta tahun tersebut. Tapi, kalau passing grade kamu di atas standar minimum, apakah udah pasti lolos? Belum tentu. Ada yang namanya keketatan persaingan. Keketatan persaingan SBMPTN dilihat dari jumlah peminat dan jumlah peserta yang diterima suatu jurusan. Makin tinggi presentasenya, makin rendah keketatan persaingannya. Sebaliknya, makin rendah presentasenya, makin tinggi keketatan persaingannya. Misalnya kayak gini, di tahun 2019, jumlah peminat SBMPTN jurusan Sastra Indonesia UI berjumlah 477 orang. Dan peserta yang diterima 15 orang. Berarti keketatan persaingannya 3,14%. Sedangkan jumlah peminat di jurusan Ilmu Politik UI berjumlah 451 orang. Dan peserta yang diterima 46 orang. Maka keketatan persaingannya 10,20%. Jadi, keketatan persaingan yang lebih tinggi adalah Sastra Indonesia UI karena presentasinya lebih kecil. Yang terakhir, daya tampung. Daya tampung ini dilihat dari jumlah kursi yang tersedia di setiap jurusan. Daya tampung sering diartikan juga sebagai jumlah peserta yang diterima di suatu jurusan. Perlu diingat kalau kuota daya tampung SBMPTN itu 40%. Jadi, kalau daya tampung keseluruhan di suatu jurusan itu 300 orang, maka yang berasal dari SBMPTN-nya cuma 120 orang. Nah, itulah penjelasan tentang passing grade, keketatan persaingan, dan daya tampung. Dengan tahu ketiga hal itu akan mempermudah kamu untuk nentuin nilai minimum UTBK yang harus diraih. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbarunya Pahami Five. Dadah!